Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan kita kesehatan, baik itu kesehatan rohani maupun jasmani, dan memberikan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadan. Sholawat berserta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan semoga di yaumul akhir nanti kita diakui sebagai umatnya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pesantren kilat, yang mana pesantren kilat hari ini yang berjudul kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, talabul ilmi faridatul ala kulla muslimin, yang mana artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi maksud dari hadis tersebut, kita diwajibkan menuntut ilmu tanpa memandang tua, muda, kaya, miskin, dan seterusnya. Jadi kita menuntut ilmu diwajibkan dari mulai kita dilahirkan hingga kita wafat. Nah, dan seterusnya, apakah menuntut ilmu itu? Menuntut ilmu adalah suatu usaha untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan yang baik itu dengan cara melihat, membaca, menelaah, meneliti ataupun memperhatikan, mendengarkan ataupun menanyakan. Nah, dari pengertian tersebut Islam tegas bahwa umatnya wajib dalam menuntut ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat, baik itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Nah, berikut ini akan saya lebih jabarkan lagi keutamaan hikmah orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, orang berilmu akan diangkat derajatnya. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, dari ayat tersebut, menuntut ilmu itu dapat mengangkat derajat kita. Nah, dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Mulk ayat 10 juga mengatakan, yang mana artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, dari pengertian ayat tersebut, sangat merugilah kalian yang tidak mau menuntut ilmu. Maka berlomba-lombalah kalian dalam menuntut ilmu. Yang kedua,
orang berilmu takut kepada Allah. Mengapa orang berilmu itu disebut takut kepada Allah? Karena orang berilmu lebih tahu ataupun lebih memahami bagaimana kehidupan ini diciptakan dan mendalami tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menuntut ilmu akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang ketiga, orang berilmu akan diberi kebaikan dunia maupun akhirat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 269, Allah berfirman yang artinya, Allah anugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada yang Dia kehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Yang keempat, orang berilmu dimudahkan jalannya ke surga. Nah, jadi Allah akan permudah jalan kalian ke surga apabila kalian mau menuntut ilmu. Dan Allah akan membalas setiap derap langkah kalian apabila kalian mau menuntut ilmu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, orang berilmu memiliki pahala yang kekal. Nah, apakah pahala yang kekal tadi? Meskipun dia telah meninggal, pahala tersebut akan terus mengalir dan akan lebih berlipat ganda apabila kalian memberikan ilmu kalian kepada saudara kalian, terus saudara kalian pun memberi ilmu kepada yang lain, maka berlipat gandalah pahala kalian. Nah, jadi dalam hadis dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu yang pertama sedekah amal jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa anak yang soleh. Nah, dari ketiga tersebut yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, maksud saya tadi, amal yang tidak terputus apabila kalian telah meninggal yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, maka mulialah kalian yang mau berbagi ilmu ataupun yang mau menuntut ilmu. Contohnya yaitu guru kalian. Maka berlombalah kalian mau menuntut ilmu dan mulialah guru sebagai pengajar yang baik. Jadi dari pengertian ataupun penjelasan dari awal tadi, semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya sampaikan. Dan dari penjelasan tadi saya akan memberikan 5 pertanyaan. Jadi tolong kalian dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis thalabul ilmi faridatu ala kulla muslimin? Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara menuntut ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik? Yang ketiga, jelaskan yang dimaksud dengan menuntut ilmu. Yang keempat, bagaimanakah hukum menuntut ilmu pengetahuan dalam Islam? Yang kelima, kemukakan hadis tentang perintah menuntut ilmu. Nah, itu saja pertanyaan yang saya berikan. Demikian
untuk pesantren kilat hari ini, meskipun singkat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya Bapak sampaikan selamat menjalani ibadah puasa, dan sebentar lagi kita akan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Nah, jadi di sini Bapak mewakili seluruh majelis guru, mohon maaf lahir dan batin. Jadi apabila ada kesalahan di saat mengajar maupun di luar sekolah, mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.